Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kepada kita tentang nikmat, berbagai nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, termasuk kita bisa bersolat jamaah subuh bersama-sama. Salat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, pada sahabat, dan kepada kita semua nantinya di akhirat dan lebat salat, lebat safar. Hadirin jamaah salat subuh yang dihormati Allah, bulan Ramadan sering disebut dengan bulan kesabaran. Mengapa demikian? Karena hampir seluruh ibadah di bulan ini melatih kita untuk bersabar. Kita menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, bahkan menahan keinginan-keinginan yang sebenarnya halal di luar puasa. Allah SWT dalam Al-Quran berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah 153. Ayat ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Dapat diartikan bahwa orang yang sabar akan selalu mendapatkan pertolongan, bimbingan, dan kasih sayang dari Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah, hakikat dari kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha. Kesabaran adalah kemampuan menahan diri dan tetap berada di jalan yang benar meskipun menghadapi kesulitan. Jadi suatu sabar itu tidak langsung pasrah, terserah aku sabar. Tapi kita harus berusaha juga dalam rangka tetap berada di jalan yang benar meskipun menghadapi kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan sabar. Dan tidaklah seseorang diberi karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah karunia yang sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW menyebut bahwa tidak ada pemberian yang lebih baik daripada kesabaran. Sering kali ujian kesabaran bukan datang dari hal yang besar, tapi dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali bayangkan seorang pekerja yang sejak pagi sampai sudah bekerja keras sampai sore, ketika pulang, kalau kita di sini jarang, kalau yang sering Jakarta itu terjadi kemacetan, sehingga kita akan dipicu kemarahan. Nah, apabila kita bisa menahan, itu namanya kesabaran. Termasuk kita sudah kesel-kesel bekerja baik di sawah maupun di kantor, ketika pulang ada anak yang rewel. Nah, inilah kita harus menahan untuk kesabaran. Padahal keluarga di rumah justru menunggu kedatangan yang penuh harapan. Disinilah kesabaran diuji. Orang yang sabar akan mampu menahan emosinya. Ia sadar bahwa amarah hanya akan menambah masalah, sedangkan kesabaran akan membawa ketenangan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuatan fisik, tetapi kekuatan mengendalikan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan bahwa kesabaran itu dibagi tiga.
Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, seperti sabar menjalankan puasa, sholat 5 waktu, sabar menjalankan sholat tarawih, dan melakukan amal kebaikan lainnya. 2. Sabar dalam meninggalkan maksiat, menahan diri dari berkata kasar, menahan pemandangan yang tidak baik, serta menjaga diri dan perbuatan dosa. Ini juga merupakan suatu kesabaran. Sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah, baik dengan kesulitan maupun keekonomian, sakit, masalah keluarga, atau berbagai kesulitan lainnya. Allah SWT berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala neraka tanpa batas. Al-Zimar 10. Bayangkan Allah menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah, terdapat kisah singkat yang mengandung hikmah. Ada seorang yang ketemu Rasulullah, mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat." Rasulullah menjawab dengan singkat, "Jaga marah." "Apalagi ya Rasulullah?" "Jaga marah." Kemudian yang ketiga, "Apalagi ya Allah?" "Ya Rasulullah, jagalah marah." Ini membuktikan bahwa mengapa Rasulullah mengulang nasihat yang sama? Karena banyak dosa dan masalah dalam kehidupan bermula dari kemarahan yang tidak terkendali. Ketika seseorang mampu menahan amarahnya, maka ia telah menjaga dirinya dari banyak keburukan. Momentum Ramadan dapat dijadikan sebagai madrasah kesabaran kita. Jika kita mampu menahan lapar dan haus sepanjang hari, maka seharusnya kita juga mampu menahan amarah, menjaga lisan dan kata-kata yang tidak baik, bersabar terhadap sikap orang lain, dan tetap berbuat baik meskipun kadang-kala orang tersebut membalasnya dengan tidak kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai Bukhari dan Muslim. Artinya, puasa melindungi kita dari dosa dan dari sikap yang bisa merusak pahala ibadah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, malah kita jadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk melatih dan menjadi pribadi yang sabar. Sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi ujian, dan sabar dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Semoga Allah yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang mendapatkan pahala besar, dan orang-orang yang keluar dari Ramadan dengan hati yang lebih bersih, baik, dan iman yang lebih kuat. Sekian, apabila banyak orang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.